Ada sukacita ya saudara. Amin. Walaupun tadi datang ke sini banyak hal-hal yang ya kadang kita mau datang bersekutu dengan Tuhan, ada aja ya sesuatu yang menyebabkan damai sejahtera kita terganggu. Tapi hari ini ada tema yang saya mau sampaikan, yaitu perspektif yang benar tentang Tuhan. Kenapa saudara? Karena pada dasarnya kita sebagai orang percaya itu tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar dalam hidup kita. Amin. Nah, begini. Namun mungkin bukan hanya kita saja, tapi seluruh orang di muka bumi ini itu mengalami yang namanya penderitaan. Dan kita melihat beberapa banyak aspek dalam kehidupan ini, kenapa ada masalah, ada pencobaan, ada penderitaan. Dan salah satunya adalah mungkin dari konsekuensi kita hidup di dalam dosa ya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tapi yang mau kita renungkan hari ini adalah kita melihat bagaimana banyak hal yang mengganggu pikiran kita, yaitu tentang cara Tuhan bekerja di dalam kesulitan. Ya, yang bukan dari perbuatan kita. Nah, contoh saudara, kalau kita hari ini tiba-tiba kita check up ke dokter, ya mungkin kita ingin mau kita sehat atau tidak, ada yang kurang atau tidak, kan kita bisa berobat ya saudara. Tapi bagaimana ketika dokter katakan gini, kamu punya suatu penyakit, cancer atau apa yang udah stadium akhir, pasti kita bilang gini, apa salah saya Tuhan? Kenapa saya mengalami seperti ini? Dan itu dipertanyakan di setiap orang gini, mengapa harus saya, mengapa harus ibu saya, mengapa harus anak saya. Nah, kalau kita bertanya mengapa, itu tidak akan ada jawaban saudara. Dan kesulitan itu juga membuat kita menjadi seperti gini, apa Tuhan jahat ya sama kita. Nah, yang penting saat ini yang saya mau sampaikan, seandainya kemalangan itu berlangsung bersumber dari Tuhan. Nah, yang kita perlu saat ini adalah bagaimana kita merubah suatu cara pandang kita terhadap Tuhan akan kesulitan yang harus kita hadapi saat ini. Saudara, kita buka firman Tuhan dari kitab Ayub. Pasalnya yang pertama, ayat yang ke-9, 10 dan 11. Saudara, cara pandang ini untuk kita memahami bagaimana menghadapi penderitaan secara bijaksana. Amin. Kita baca di ayatnya yang ke-9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Nah saudara, di saat kita mau hidup benar, di saat kita mau melayani, di saat kita mau takut akan Tuhan, makanya ada orang yang bertanya gini, banyak yang bilang gini, Pak, Bu, kenapa kok kalau saya sudah melayani ya, bukannya semua lancar-lancar aja, ada aja nggak keluarga, nggak apa. Dan bahkan saudara, kalau kita lihat kebanyakan orang suka gini, mendingan dulu nggak melayani ya, santai-santai aja, nggak punya beban. Pernah dulu waktu saya mau baptis 20 tahun lalu, saya pernah baptis percik saudara. Dan keluarga saya itu dari keluarga ibu, bapak, suami itu
belum percaya Tuhan. Lalu saya mau baptis selam. Waktu baptis selam setiap mau pendaftaran, kepalanya bilang gini, kamu siap baptis selam? Kamu siap baptis? Siap. Dan pertanyaan itu ada tiga kali ditanya sama saya. Lalu saya tanya, kenapa Pak? Kalau orang yang dibaptis itu kebanyakan mengalami banyak cobaan, banyak masalah. Lalu saya merenungkan juga, ngapain juga ya? Aku kan udah baptis percik, ngapain lagi selam kalau banyak masalah? Karena dulu rohani saya kan masih belum ya, masih rohani bayi. Besokannya saya siap, masih ditanya seperti itu. Lalu pikiran saya gini, gak dibaptis juga masalah saya banyak, juga hidup pergumulan saya dari kecil juga sulit. Tapi gak apa-apa lah, saya menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, baptis selam. Nah seringkali iblis itu ketika kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita diperhadapkan yang namanya peperangan rohani. Nah Ayub itu hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, satu yang Tuhan mau, hidup kita dipromosikan. Amin. Nah, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, saudara? Tidak mendapat apa-apa itu artinya gini, saudara. Tanpa alasan, tanpa sebab, saudara ada di titik nol. Kita nggak buat apa-apa nih, nggak nipu sama orang nih. Ada aja kerjaan, untungnya cuman kecil-kecil, orderan banyak. Yang bermasalah apa, saudara? Nggak dibayar. Dulu saya pernah, saudara, kasih utang orang. Kita udah senang-senang ya, barang saya laku. Puji Tuhan, berkat mengalir. Lalu sebulan gak dibayar, 2 bulan gak dibayar. Ternyata orang itu, saudara, juga gak dibayar orang. Lah gak dibayar orang kok imbasnya ke saya? Ya situ bayar saya. No. Saudara, akhirnya habis, rugi kami. Boro-boro untung kecil, habis, saudara. Ratusan juta. Nah, saudara, kalau kita berpikir gini, kok makin ikut Tuhan makin susah. Makanya waktu acara TV ada dulu pernah ada acara TV ya, yaitu tukeran nasib, saudara. Pernah ada yang nonton, saudara? Pernah? Nggak pernah? Oh, saya nonton itu. Dan itu kisah benar-benar sampai jadi orang kaya jadi orang miskin jadi orang kaya. Nah orang kaya itu tidur di tempat kampung dan itu sungguh-sungguh. Mereka sampai nangis, gak kuat. Akhirnya acara itu di stop. Sedangkan orang yang susah hidup di rumah orang kaya, kamar mandinya dibuat tidur, dia gak bisa tidur di ranjang. Nah kalau kita, saudara, kita lihat Ayub itu orang terkaya di timur. Itu jatuh susah. Nah kalau kita ngomong gini, saya juga susah. Lain, saudara. Orang yang punya, orang yang kaya, kalau jatuh susah, itu saudara tahu, kalau kita jatuh dari tingkat lantai paling tinggi, beda. Dari 30, dari lantai 2 jatuh ke lantai dasar, itu cuman patah kaki, keseleo, kita bisa ke tukang urut. Ya, tapi kalau dari lantai 20 jatuh ke lantai 1, patah kaki, patah tangan, nggak tahu hidup apa enggak, mati, geger otak. Nah kalau yang dialami Ayub kita mengerti, saudara, ya, sampai saya pernah melihat waktu saya kunjungi teman saya di rumah sakit jiwa, itu orang sampai sobek-sobek koran dikumpulin. Saya tanya, apa Pak? Saya dulu banyak duit, banyak dolar. Ini dolar saya, ini duit saya. Gak ada yang bisa terima, Ibu.
Bahkan anak seorang koruptor disita semua barangnya. Sekolah di tempat yang bagus, pulang pergi naik mobil, fasilitas mewah, dia nggak bisa terima. Akhirnya agak stres, agak depresi. Dia nggak mau sekolah, tetap sekolah harus naik kendaraan. Habis semua disita oleh KPK. Nah, saudara, hal yang kedua yang tidak, apa arti tidak mendapat apa-apa, saudara? Tanpa sebab, tanpa alasan, saya tidak punya arti lagi dan tidak berguna untuk orang lain. Jadi bukan cuman duit habis, harta nggak ada, makan ngirit-ngirit. Tidak, saudara. Nah, Ayub diposisikan kepada itu. Nah, ada yang bilang gini, kalau kita mau tahu karakter orang yang sebenarnya, bagaimana dia memperlakukan orang, itu yang nggak ada manfaatnya. Nah, kita lihat Ayub di pasal yang ke-29. Kita lihat bagaimana Ayub dulu punya segalanya. Bahkan dia dihormatin. Dia berdiri aja, orang sudah hormat. Tapi ketika dia tidak punya apa-apa di ayat Ayub 29 di ayat 12 dan 25. Saudara lihat perbedaannya. Dia bukan kehilangan, tapi secara psikologis, secara mental diuji. Sudah? Ayub dulu menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak yatim yang tidak ada penolongnya. Makanya dia di hadapan Tuhan dia komplain, aku dulu buat baik Tuhan. Tapi sekarang gini, ayat 25 coba perbedaannya. Waktu dia banyak uang, waktu dia punya segalanya, waktu dia terhormat, di ayat ke-25. Dia sebagai, aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Sudah lihat, dia seperti raja di tengah-tengah rakyat. Tapi ketika dia sudah tidak punya arti dan tidak berguna bagi orang lain, kita lihat di Ayub 30, ayat 9 dan 10. Ayub 30 ayat 9 dan 10. Jatuh, susah, semua hilang, dan dia tidak berguna. Makanya dibilang, tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka. Ayat 10. Mereka menjijikan aku, menjauhkan diri daripadaku. Mereka tidak menahan diri, meludahi mukaku. Maka saudara, tidak aneh lagi kalau orang bilang gini, aku susah loh. Orang gak mandang aku loh. Kalau datang saudara-saudara yang kaya, yang makan depan, aku datang cuci piring di belakang. Memang dalam hidup ini, di dunia ini memang seperti itu, saudara. Jadi tidak masalah yang namanya bilang gini, kok orang cuman mandang dia, sekarang ada, kok sekarang saya jatuh, orang anggap kita seperti kesetan kaki. Oh iya, Ayub juga seperti begitu. Kalau kita baca di 1 pasal 29-30, bukan cuman seperti itu. Coba udah bantu mereka loh, diludahi. Bukan cuman itu, saudara. Ada orang segerombolan datang, kalau di ayat 30 saudara baca, mereka itu membuli Ayub, mengikat kakinya, menjadi mainan kemana-mana. Sudah sakit, sudah dibuli, sudah ditendang oleh gerombolan. Nah, iblis maunya gitu, saudara, jatuh sampai ke bawah, sampai kita tidak bisa bangkit lagi, sampai orang memandang kita bukan apa-apa, bahkan orang menghina kita, lihat kita juga enggak.
Kita baca di ayatnya yang 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ya, saudara perhatikan. Iblis melihat bahwa Tuhan itu memberkati kita, memberkati Ayub, memberkati kita, memasang pagar pelindungan. Dari pihak iblis aja dia tahu bahwa semua yang dimiliki oleh saudara dan saya, bahkan Ayub, itu tidak lepas dari kontrol Tuhan. Tapi banyak orang mau bilang begini, aku ini apa ya? Aku ini nggak, kayaknya aduh udah susah, udah deh nggak enak punya tujuan hidup, kita udah nggak bakalan aja, nggak bakalan dah kita bisa berhasil, nggak bakalan. Loh, iblis aja melihat fakta Tuhan itu memberikan, makanya gini, aku memberikan hidup dalam kelimpahan. Tapi terkadang saudara dan saya melihat hanya segini aja, tidak apa-apa Tuhan. Sedang-sedang saja, ya bisa sekolah boleh, ya usaha berhasil boleh. Tidak saudara, Tuhan itu mau memberikan kapasitas yang lebih kepada kita. Tapi kita ini hidup harus benar di hadapan Tuhan. Makanya dibilang gini, fakta Tuhan yang kita lihat, persepsi kita kepada Tuhan itu, bahwa Tuhan itu memberikan hal-hal yang baik kepada kita, bukan hal yang buruk. Tapi yang menghambat itu ya kita sendiri. Kita larut di dalam masa lalu, kita larut di dalam kegagalan. Ya enggak lah, enggak mungkin lah. Aku nih siapa, enggak sekolah tinggal-tinggal, aku nih siapa. Ya dulu saya punya uang, dulu saya kaya. Tapi sekarang udahlah, biasa-biasa aja lah, udah ke gereja aja lah, enggak usah nonjol-nonjol. Nah saudara, Tuhan itu berkata gini, kehendak Tuhan itu ingin Tuhan terjadi di dalam hidup kita di saat ini. Tapi kalau kita memikirkan hal yang tidak mungkin, makanya kita tidak tahu bahwa identitas Tuhan itu terhadap kita bukan cuma mengampuni, tapi sebagai anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah, kita punya sumber yang lebih dari segalanya. Kenapa kita harus bilang gini, aku ini gak berharga di mata Tuhan. Nah, fakta iblis melihat keadaan bahwa Tuhan yang memberkati dan semuanya. Amin. Nah, saat ini saudara dan saya harus tahu bahwa dalam cara pandang kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu mau memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Di ayat yang ke-11 kita lihat. Nah, iblis ini menawarkan kepada Tuhan bagaimana ia menghancurkan Ayub. Dibilang gini, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara lihat, iblis katakan, anak, pasti dia mengutuki engkau. Nah saudara sekalian, di dalam hal dia tawarkan gini, iblis itu nggak bisa bekerja kalau Tuhan itu masih menahan perlindungan kepada saudara dan saya. Makanya dia bilang gini, ulurkanlah tanganmu. Artinya gini saudara, singkirkan tangan kekuatanmu, kekuasaanmu, tangan yang mengatur hidup Ayub, saudara dan saya, singkirkan itu di dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa iblis itu kalau Tuhan bekerja buat masang pelindungan kita, dia nggak bisa apa-apa. Makanya dalam hidup ini kita nggak usah pusing saudara. Apa yang terjadi besok ya Tuhan? Nggak tahu nih. Khawatir. Anak belum lulus sekolah, ya. Hidup belum dipulihkan, rumah tangga masih morat-marit.
Nah, justru yang iblis mau gini, saudara. Makanya dia katakan gini, jamahlah segala yang dipunyai. Jamah di sini berarti gini, saudara. Berlaku kasar, seranglah Ayub sampai dia jatuh dan tidak bangkit lagi. Kalau kita ditipu orang, saudara, kalau kita teman-teman kita ya jahatin kita, atau orang lain tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan mereka fitnah kita, itu masih belum, saudara, masih belum. Iblis masih mengulurkan. Nah, waktu iblis katakan di ayatnya 9, yang di ayat 9, engkau yang membuat pagar sekelilingnya dan rumahnya. Tuhan setuju, pagar perlindungan Tuhan. Nah, saudara berpikir gini, kenapa Tuhan izinkan setiap cobaan dan masalah dalam hidup kita? Tuhan izinkan pagar diangkat dan kita mengalami ujian iman. Tapi yang mengulurkan dan yang jamah bukan Tuhan, itu iblis. Kalau Tuhan sudah izinkan, hidup kita udah diporak-poranda tuh. Kalau yang orang lain fitnah kita nggak apa, saudara. Tapi yang ditambah apa? Lah, orang yang udah kita bantu. Ada fakta yang sekarang ya di rumah saya ngalamin. Salah satu anggota keluarga saya itu membiayai cucu 2. 4 tahun simpanan habis. Saudara tahu umur berapa dia? 85 tahun. Dia biayain cucu. Dan saya melihat sendiri, sampai jual emas, dolar, habis-habis, sampai dia pinjam uang sama orang lain. Saya sudah katakan gini, kalau nggak sanggup nggak usah. Biar anak itu bisa mandiri, cari duit sendiri. Enggak, ini tanggung jawab saya. Habis selesai sudah, saudara. Sampai orang ini depresi. Karena dia nggak bisa menanggung. Sudah habis uangnya. Kerja juga enggak, umur 80, simpanan habis, kesana semari. Singkat cerita tinggal 1 semester habis. Akhirnya depresi berat. 1 bulan dia nggak keluar kamar, banting-banting barang, nggak makan, nggak minum. Lalu kami berdoa, saya berdoa karena kita berdoa sesuai agama masing-masing. Tuhan, kembalikan semua pemulihan, baik itu fisik, baik itu badan, baik itu segalanya. Akhirnya saudara, satu bulan gak makan, gak minum, badan tinggal kurus, tinggal tengkorak. Tuhan jawab doa sampai sebulan lebih. Nah, itu ibu saya. Sampai satu malam saya berdoa gini, saudara. Setiap jam 12 saya berdoa sampai saya gak bisa yang namanya kata-kata lagi. Dijawab, jatuh. Kami semua gotong sampai bertiga ke kamar mandi. Tuhan, apalagi saya bilang, bukan dipulihkan, hancur, lebur. Sampai saya doa gini, saudara, penyembahannya gak ada, lagu diciptakan belum ada, nadanya itu belum tahu, nada C, D, E, nggak tahu.
Sampai saya ngomong gini, waktu pujian penyembah saya bilang gini, Tuhan maha hadir, maha besar, maha mulia. Kitab Kejadian saya baca, Tuhan menciptakan langit, bumi, dan isinya. Beda kalau penyembahan dulu, minta Tuhan, Engkau Allah yang baik, Tuhan Engkau Allah yang mulia. Beda sekarang, berdoa tapi hati jengkel. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Udah gak ada nada, gak ada sajak, gak ada syair. Terkadang saudara, Tuhan menjawab doa kita itu bukan yang namanya blok ya sesuai. Bukan. Pintu terbuka, jalan lancar, makin sama Tuhan, makin kita mengalami hal-hal yang lebih daripada itu. Daniel, Tuhan meluputkan dia dari lubang singa, enggak masuk ke dalam. Makanya seringkali kita mau mujizat, berjalan di atas air, tapi kita tidak mau bangun dari perahu. Seringkali kita mau yang namanya spektakuler yang kita alami bersama Tuhan, tapi kita maunya main di aman-aman. Singkat cerita saudara, akhirnya selesai kuliah anak itu, saudara tahu, mereka itu panggil aja nggak mau, nengok aja nggak mau, nanya aja nggak mau. Padahal habis-habisan untuk mereka sekolah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini iblis membuat kita sampai pahit, sampai kita awalnya nggak mau ke gereja. Ditambah lagi, saudara, makanya firman katakan gini, musuh kita adalah si isi rumah. Yang kalau kita lihat yang di TV itu yang bunuh itu orang, itu enggak, bukan orang jauh, orang dekat. Kemarin saya baca 4 orang meninggal, yang bunuh keponakannya. Orang masih tidur semalam di kamar, dikasih nginep, dihabisin saudara. Istri, anak 2, paman 4 orang. Nah kalau lihat yang lain, bukan jauh-jauh. Yang menjatuhkan kita itu orang sendiri. Bahkan Daud yang kudeta siapa? Anaknya. Daud itu lari dari Saul. Itu dia raja, tingkatnya tinggi. Saul raja, Daud menantu itu. Tapi kalau ini anak sampai buron, coba. Iblis itu mau buat kita sampai pahit, sampai dibilang gini, dari asalnya kita iya, nggak apa-apa. Terus ditekan sampai kita bilang begini, nggak ada Tuhan-Tuhanan ya. Akhirnya makanya dibilang gini, kalau kecewa itu, Tuhan Yesus katakan kepada Yohanes Pembaptis, Yesus nggak menjenguk Yohanes. Kalau kita katakan ini, siapa itu Yohanes? Sepupu Maria itu sepupu dengan Yohanes Pembaptis. Ketika dia mau dipenggal oleh Raja Herodes, Yohanes katakan gini, apakah engkau itu ataukah aku harus menantikan yang lain? Nah, saudara, jenguk penjara juga enggak Tuhan. Lihat juga enggak, WA juga enggak, telepon juga enggak. Padahal dekat. Nah, kekecewaan itu iblis mau kita kecewa sampai pahit. Karena kalau kita kecewa itu saudara, ya itu merusak
pekerjaan Tuhan. Pertama. Kedua, orang kecewa itu cenderung melupakan Tuhan dan komitmennya. Waktu bertobat punya komitmen. Hidup benar. Apapun terjang. Tapi datang ke gereja dicuekin. Sama penyambut yang itu disalamin, saya enggak. Datang. Udah mulai bolong. Dan akhirnya saudara, mereka itu kecewa itu bisa berbuat apa? Yang Tuhan yang Tuhan larang dia buat. Biarin aja, saya juga gak peduli. Mau malu deh. Nah, iblis buat seperti itu, tujuannya apa? Supaya ketika kita pahit, yang rugi bukan kita, tapi seluruh orang melihat hidup kita itu sudah tidak lagi di luar Tuhan. Sehingga kesalehan, takut akan Tuhan, kejujuran itu gugur daripada kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita melihat cara pandang kita kepada Tuhan? Kita lihat Yakobus 1. Ayatnya yang ke-16 dan 17. Kita baca sama-sama ini ya. 2, 3. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ulang. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ulang. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan atau pertukaran. Nah, saudara, dibilang gini, anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Firman Tuhan tidak katakan ini anugerah, tapi dia katakan yang sempurna. Perlu kita ingat gini saudara, Truman Davis itu seorang dokter. Ya, dia bilang begini, saya sudah biasa tahu bahwa Yesus Kristus itu disalib. Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalib. Nah, karena dia punya keinginan, pengen tahu, dia kumpulkanlah orang dokter-dokter yang dokter bedah, lalu mereka yang mengerti histori, bahkan mereka yang ngerti anatomi tubuh. Dan kesimpulannya apa saudara? Kalau kita ingat kebaikan Tuhan Yesus disalib bukan cuma mengeluarkan darah, tapi dia waktu di atas kayu salib, panggul kakinya itu kan terpaku. Dia harus menahan yang namanya paha dan betis. Itu supaya bisa berdiri. Dan akhirnya saudara, ketika tidak kuat dan kram, akhirnya tangan yang terpaku ini yang harus memberi dia kekuatan untuk bernapas. Nah, saudara tahu, sini lepas, bahu lepas, lengan lepas, siku lepas, 23 cm semua lepas. Yesus menjadi korban bakaran di masa hukum Taurat. Ada perjanjian Tuhan katakan gini, keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan meremukkan tumitnya.
Saudara tahu bahwa anugerah yang sempurna itu sudah diselesaikan Tuhan di atas kayu salib. Hukum Taurat itu bukan cuma disembeli lomba jantan, tapi saudara tahu, dipisahkan isi perut, lemak, ginjal semua dikeluarkan, lalu hancur semua menjadi korban bakaran. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu Tuhan katakan dia dijauhkan dari hadirat Tuhan. Makanya ada yang namanya sekarang tuh orang banyak menjual perdagangan manusia. Katanya ginjal dia ambil tanpa anestesi. Korban bakaran itu disembelih habis tidak tahu apa-apa. Mau dibakar dia apa. Tapi Tuhan mau satu persatu. Tapi Tuhan Yesus jam 3, jam 9 sampai jam 3, dalam waktu 6 jam, dia itu harus mencari nafas, sehingga dia harus hancur semua tubuhnya, hanya untuk saudara dan saya. Nah, kalau kita lihat kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita, bisakah kita kenapa Tuhan itu tidak peduli? Apakah Tuhan itu tidak peduli? Apakah Tuhan itu tidak tahu? Apa Tuhan tidak tahu sengsara yang kita perbuat? Tahu, saudara. Makanya yang kita perlu tanamkan di dalam hati kita bahwa kebaikan itu hanya dari Tuhan. Nah, pertanyaannya seperti ini, saudara. Kalau Tuhan baik, kenapa masalah kita tidak pernah ada jalan keluar? Kalau Tuhan peduli, kenapa Tuhan gak menjawab doa kita? Nah, saudara, Tuhan itu tidak bekerja dengan yang namanya dari kehendak kita. Dia tidak bisa yang namanya menyangkal akan waktu Tuhan. Nah, kita lihat, saudara, di Ulangan 7 ayat 22. Ulangan 7 ayat 22. Di sini Tuhan memberitahukan kepada Musa bahwa ia harus menguasai Sihon. Tuhan kasih, tapi itu nggak terjadi sekaligus. Nah, kebenaran yang sering kita lewatkan menyebabkan kita banyak yang namanya khawatir dan ketakutan. Kita lihat, Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan ada binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Kebanyakan orang ingin, saudara, mencari mujizat itu seketika, cepat, maunya ya begitu ya. Saya juga mau, saudara. Nah, tapi firman ini mengatakan gini, kemenangan yang kita alami, jawaban doa yang kita dapat itu sedikit demi sedikit, maksudnya gini, hidup itu prosesnya Tuhan. Tuhan tidak bisa bekerja kalau dia tidak deal dengan waktunya. Saudara tahu, bangsa Israel, janji yang Tuhan berikan itu Abraham. Waktu dia katakan bangsamu akan tinggal di negeri asing selama 400 tahun. Nah,
Saudara ingat waktu Musa di Mesir, orang Israel berdoa, Tuhan penderitaan kami berat. Dikatakan gini, Tuhan ingatlah Tuhan akan perjanjian dengan Abraham. Nah kalau kita lihat ini dibilang gini, sedikit demi sedikit. Nah kebanyakan kita itu gak mau yang namanya proses itu berjalan. Maunya sekarang ya sekarang. Kalau Tuhan kabulkan ya berarti baru Tuhan itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang sayang kita. Nah kalau kita berdoa, kita mohon, terus kita gak lihat perubahan Tuhan, ya akhirnya yang membuat apa? Kita itu cari kekuatan sendiri untuk bantu Tuhan. Kayaknya nggak mungkin nih, nggak bisa nih. Kontrakan udah habis, tinggal sebulan lagi nih. Aku sih udah doa puasa. Kapan ya Tuhan? Waktunya kapan? Saudara tahu, kadang tuh kita mohon, itu Tuhan nggak memberikan yang brok. Kontrakan 2 juta, yuk 2.250.000, enggak saudara. Caranya Tuhan beda. Saya ingat waktu itu saya kontrak gudang saudara. Kami sudah tidak bisa pindahin barang, lalu tidak bisa bayar. Saya datang kepada yang punya rumah, karena yang saya taruh barang itu barang yang gede-gede, nggak bisa. Kalau mungkin baju kita bisa taruh di pinggir-pinggir ya. Kami udah telat 1 tahun lebih. Tuhan, saya butuh uang 45 juta bayar kontrakan. Akhirnya tukang yang punya itu datang ke rumah. Dia bilang gini, Ci, udah telat 3 bulan. Iya, saya tahu. Tapi boleh nggak kasih waktu, saya bilang. Lalu, waktunya mau berapa lama? Saya tanya dia, kamu kasih kesempatan saya berapa lama, Ci? Kamu bisanya berapa lama? Ini saya sampai garuk-garuk kepala dia. Dan saya bilang, ini yang punya rumah dia apa gue ya? Kok dia yang nentuin, dia yang kasih space, kasih waktu buat saya. Enggak, gini deh Ci, kalau kamu bilang bulan depan, ya coba saya pindahin barang deh. Mungkin saya taruh di luar jalanan, mungkin saya lelang, saya nggak tahu apa. Gini Bu, dia katakan gini, saya tahu kalau saya pernah nggak punya duit, saya susah. Saya tahu keadaan kamu. Ini kok nggak jadi ujung-ujungnya, saya bilang ya. Tahu saudara, berjalan 2 tahun. Dia kasih saya cicil berapa aja yang kamu bisa. Kalau secara logika, udah itu kalau kos aja kalau nggak bayar, ayo besok baju keluar, barang-barang keluar. Ini 2 tahun loh. Dan saya nggak tahu, kalau kos gampang, nggak usah bawa baju, kasih orang aja. Nah ini barang. Orang sampai saya tanya-tanya toko lain, mau nggak nih barang? Enggak deh, tempat gue penuh. Barang lu banyak, ntar guanya di luar, tidur di luar, barangnya di dalam. Nah, saudara, kadang orang itu nggak mau yang namanya proses. Maunya, saya perlu duit Tuhan, saya bayar utang, saya ini, saya itu. Jadi terjadilah apa yang sesuai yang saya minta. Enggak saudara, ada kebijaksanaan di luar nalar yang Tuhan kasih, yang akhirnya itu yang namanya itulah. Kita nggak pikir, kita nggak mampu berpikir. Tapi terkadang masalah itu yang ketika kita nggak pikir, kita berserah kepada Tuhan, terurai sendiri saudara. Bisa-bisa ketika anak kita yang namanya dulunya ngebangkang sama kita, ngelawan kita, bisa tuh dia ketemu temennya, dia ke rumah temennya, dilihat, wah
teman-temannya sayang mamanya. Kok saya seperti itu sama mamanya? Dia pulang, dia minta maaf. Saudara, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Saya suka bilang sama ibu saya, kenapa ya? Kok orang yang barat bisa lahir anak barat, orang hitam lahir anak hitam, orang Chinese lahiran Chinese, kok bisa ya? Itu padahal dirajut di dalam perut ibu. Kenapa kita harus khawatir akan hidup kita? Tuhan tahu apa yang harus kita alami, kekuatan kita ketika kita sampai tidak mampu. Tuhan tahu. Kadang saudara kita minta ya jam 12 malam 11:59 ini belum ada mujizat. Ketar-ketir kita, deg-degan. Maka dibilang ini, di waktu di padang gurun, waktu di lembah kekelaman, kita mengalami Tuhan. Amin. Kita baca di Yesaya sebagai penutup, Yesaya 30 ayat 18. Pemain musik maju ke depan. Kita baca sama-sama sebagai penutup. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, sekali lagi saudara, kita ini kepingin hidup kita ini ditolong oleh Tuhan. Firman ini jelas dikatakan, Tuhan itu menanti-nantikan saatnya. Jadi kalau kita bilang Tuhan gak peduli, Tuhan gak mendengar doa kita, Tuhan itu meninggalkan kita, Tuhan itu sudah jauh dari kita. Bukan Tuhan jauh, kita yang kadang membuat batas dengan apa yang jadi kekuatan kita. Kalau kita jalani hidup ini walaupun yang kita lihat fakta di depan mata bertambah buruk, saudara tahu siapa berperan di semuanya ini? Kita ingat iblis bilang apa? Ulurkanlah tanganmu dan jamalah. Kalau cara pandang kita kepada Tuhan, Tuhan itu mau kok menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Cuman waktunya Tuhan yang kita tidak bisa langgar. Nah, hari ini saudara, janganlah engkau berputus asa walaupun kita belum dipulihkan. Tuhan menjamin hidup kita dengan bentuk yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, bukan kita. Yang Tuhan pilih, bukan kita pilih. Nah, lepas aja, gak usah yang namanya harus dipikir. Yang saya katakan mengalir aja, mengalir. Sampai ketika kita mengenal akan Tuhan yang benar, kita akan bisa seperti Daud katakan gini. Daud dikasih pilihan Tuhan 3 waktu dia berbuat dosa. Menghitung bangsa Israel yang itu harusnya Tuhan punya hak, Tuhan punya kuasa. Melalui Nabi Gad, Tuhan katakan gini, aku akan menghukum engkau Daniel, pilih, ada 3 pilihan. 1, tanah Israel akan kebakaran 3 tahun. 2, engkau Daud akan menjadi buronan musuhmu selama 3 bulan. 3,
engkau akan melawan tangan Tuhan, pedang Tuhan, dan kemusnahan yang Tuhan lakukan melalui malaikat. Daud katakan gini sebagai penutup ya, saudara. Daud katakan gini, pilihannya susah. Tapi saya lebih memilih gini yang ketiga. Saya hancur di tangan Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan penuh dengan kasih sayang dan kebaikannya. Nah, saudara, akhirnya Tuhan melakukannya. Yang ketiga, penyakit sampar 70.000 Israel mati. Dan satu lagi Tuhan mau melakukan. Malaikat sudah datang, menghunuskan pedangnya, mau memusnahkan bangsa Israel. Tapi dikatakan di dalam firman itu bahwa menyesallah Tuhan bermaksud melakukannya. Saudara tahu, Tuhan, malaikat kalau kita dibaca di Tawarik, malaikat itu udah siap menurunkan, hunuskan pedangnya untuk menghancurkan bangsa Israel. Dari langit, dari surga, Tuhan katakan gini, stop. Kalau kita melakukan seperti yang Daud lakukan, apapun itu, masalah kita tambah buruk, kita tidak melihat kebaikan, matahari sinar belum terlihat, lubang angin pun gak ada, tanda-tanda pemulihan pun gak ada. Engkau dan saya, ikutlah Tuhan. Dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Setialah kepada Tuhan, hidup benar, takut akan Tuhan, menjauhi segala seperti Ayub. Pasti pun Tuhan punya pertimbangan di tengah-tengah itu. Ketika, makanya firman Tuhan, matanya tertuju kepada engkau. Dan Tuhan katakan kepada malaikat itu, stop, aku menyesal, ingin menghukum. Dan terakhir Tuhan suruh Daud untuk mendirikan mezbah. Di sini kita melihat cara pandang kita, perspektif kita kepada Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Apapun masalah kita, Dia pasti memberikan jalan keluar ketika kita tidak mampu, ketika kita merasa kita udah tidak sanggup. Makanya di titik terendah, di titik nol, di situ Tuhan mau engkau dan saya tahu bahwa Tuhan berada bersama kita di dalam kekelaman. Amin. Oleh sebab itu saudara, apapun itu, nantikanlah Tuhan, jawaban Tuhan. Dan kita punya proses, kita tahu ujungnya pasti memberi kemenangan. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian.